warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teh ibu? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Ibu Ati? Alhamdulillah Ibu baik. Reni, baik-baik Ibu Budi? Iya. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kelompok dari minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita sudah bahas tentang stunting. Kita sudah bahas tentang stunting, apa itu stunting, bagaimana penyebab stunting, dan bagaimana menangani stunting. Jadi sekarang untuk mengulang kembali memori dari bulan lalu, saya mau ingatkan kembali kepada ibu. Sekarang apa ibu-ibu masih ingat apa yang namanya stunting? Bu Murti, kita tahu Ibu Murti apa itu stunting, Bu? Tahu. Apa itu, Bu? Itu anak yang pendek, kerdil kayak kecil-kecil. Oh, yang itu. kecil di? Ya, betul. Kalau Ibu Reni, dia tahu, Bu? Bulan udah datang ke Bu. Udah ulang lagi sedikit di tentang apa itu stunting. Jadi stunting itu ibu kondisi di mana anak itu tumbuh dengan tinggi tidak sesuai dengan anak seusianya. Jadi tetapi bukan berarti juga bahwa anak yang pendek itu langsung kita bilang stunting, belum tentu di. Jadi itu anak-anak yang stunting itu biasanya karena dia tidak bagus kebutuhan gizinya, misalnya dia tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanya dia berpotensi untuk stunting. Saya jelaskan dulu baru kita dengarkan. Jadi kalau anak-anak yang kecil itu bisa jadi dia berpotensi ke anak yang stunting. Selain dari penyebabnya itu karena dia kurang bagus dalam asupan gizinya, bisa jadi karena kondisi lingkungan yang kurang bersih. Jadi anak-anak itu biasa kita lihat anak-anak suka main tuh dari lari di tempat-tempat kotor, baru tiba-tiba pulang gitu langsung dimakan dan cuci tangan. Itu bisa jadi makanan kuman masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya kuman masuk ke dalam tubuh itu gampang mudah terserang penyakit. Jadi anak-anak yang gampang sakit atau sering sakit itu bisa terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi itu biasa anak-anak kena stunting. Jadi sampai di sini kita paham Ibu. Sekarang saya tanya-tanya sama Ibu. Apa di sini pernah ada kita lihat anak-anak yang menurut stunting? Ada dekat rumah tadi stunting. Yang biasa pendek kita lihat baru kecil kalau di. Iya. Ya begitu. Jadi memang di sekeliling kita itu biasanya memang banyak anak yang stunting. Cuma kadang-kadang warga itu biasa tidak terlalu memperhatikan. Padahal sebenarnya itu harus kita perhatikan kalau ada anak-anak begitu meskipun bukan anak tadi. Terus kalau misalnya kira-kira kalau misalnya ada anak tak yang stunting, ada anak tak yang stunting misalnya atau anaknya keluarga atau anaknya tetangga tak yang stunting, kira-kira apa yang kita lakukan? Bantu semacam kasih sembako, bantuan begitu. Iya, atau bawa ke puskesmas. Iya, betul. Kasih laporan toh, bilang ada anak stunting begini butuh bantuan. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya ada anak-anak stunting di sekeliling kita, bisa kita laporkan. Betul sekali dibilang Ibu Reni toh, bisa kita laporkan. Misalnya kita ada posyandu misalnya toh, kita laporkan ke bidan di posyandu bahwa ini ada anak stunting. Dan di sana itu Bu ada anak stunting. Jadi kita bisa lapor ke posyandu ataukah kita bisa bawa ke puskesmas begitu di. Terus kalau misalnya di antara ibu-ibu misalnya mungkin ada rezekinya yang berlebih toh, ada rezeki yang lebih bisa mungkin kita bantu itu keluarga yang kena yang ada anak stunting, mungkin bisa kita kasih bantu kasih makanan misalnya, kasih misalnya mungkin ada kebun tak toh, kita tanam buah-buahan, mungkin kalau ada hasil panennya bisa kita bantu itu keluarga atau saudara yang kena stunting begitu di. Ibu mengerti mungkin sampai di sini? Mengerti. Ya. Jadi selain keluarga kita bisa optimalkan itu bantuan sosial. Jadi selama ini masuk terus di bantuan tak? Masuk juga tak terus di? Masuk di kita juga Ibu Reni masuk terus di? Ya. Jadi begini, sekarang kutanya Ibu Reni hamil berapa bulan Ibu? 3 bulan. 3 bulan di. Kalau ini Ibu Murti berapa bulan nih anak tak? Sudah 3 bulan setengah. 3 bulan setengah di. Itu sekarang Budi saya tanya Ki, kalau misalnya masuk itu bantuan tak, jangan Ki itu jangan Ki misalnya sembarang kita belikan nih, nanti itu masuk bantuan tak pergi di panci atau misalnya pergi beli lemari toh. Nah itu bantuan itu ada manfaatnya itu bantuan. Jadi kayak misalnya Ibu Murti ada anak bayi toh. Jadi kalau misalnya Ibu keluar bantuan tak,
kita itu beli ke makanan yang bergizi baru untuk kita makan, baru nanti kan kita masih menyusui toh, kita masih menyusui anak tak. Jadi nantinya anak tak kita konsumsi makanan yang bergizi supaya ASI tak banyak toh begitu. Terus untuk Ibu Reni kan kita lagi hamil gitu. Jadi kalau misalnya keluar bantuan tak Ibu pergi diperiksa atau pakai pergi periksa itu anta. Saya pergi mungkin beli 3 sayur, beli buah-buahan toh untuk anak tak di dalam kandungan tak. Karena kalau misalnya kita konsumsi makanan yang bergizi, nanti anak saya juga pasti sehat di dalam kandungan jadi stunting itu Ibu harus perhatikan mulai dari anak dalam kandungan. Misalnya ini Bu Reni toh, jadi mulai dari semenjak kita tahu bilang kita hamil sampai minimal itu 2 tahun pertama pertumbuhan. Jadi karena kalau misalnya anak-anak itu sejak dalam kandungan bagus gizinya, nanti pada saat dia besar itu dia bisa tumbuh dengan sehat, baru dia tidak akan menjadi stunting, tidak akan jadi anak yang stunting ya begitu. Selanjutnya lagi Bu yang ingin saya sampaikan bagaimana menstimulasi anak jadi menstimulasi anak itu terutama di periode emasnya anak-anak mulai dari dalam kandungan sampai umurnya 6 tahun sampai itu periode emas. Tetapi untuk 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama. Jadi bagaimana cara menstimulasinya? Contohnya Bu Reni. Ibu Reni ini kan sekarang sementara hamil. Jadi kita bilang bagaimana kira-kira Bu kalau stimulasi anak-anak 6 belum lahir toh? 6 belum kita lagi bagaimana caranya distimulasi belum lahir. Jadi kalau pada saat kita hamil bisa gitu stimulasi dengan elus perut tak. Kalau didengarkan kayak musik apa? Ya bisa. Atau misalnya mengaji gitu, kasih besar-besar di suara tak. Supaya dengar gitu anak tak. Baru bisa kita temani bicara. Iya, temani bicara toh, kita elus-elus bagaimana kabar tak Nas, saya di dalam perutnya mama, begitu itu salah satu cara menstimulasi anak-anak ketika dalam kandungan. Sekarang seperti ini adik Atira toh, ini kan sekarang sudah lahir, ini sudah masuk umur 0 sampai 6 bulan. Kalau umur 0 sampai 6 bulan kan karena dia belum bisa merangkak atau duduk, bisa kita stimulasi dengan cara ditemani bicara, bilang apa ini begitu, ini kan bisa melihat betul, bisa juga ketawa-ketawa, selalu ketawa, iya begitu. Jadi bisa kita stimulasi dengan cara ditemani bicara, dilihat itu, dikesilatkan di mainan yang berputar-putar, itu bisa merangsang itu pertumbuhannya anak-anak. Begitu juga nanti kalau misalnya anak sudah besar itu bisa kita ajar jalan, ajar lempar-lempar bola, ajari kasih angkat-angkat barang, ajar kenalkan benda-benda di sekelilingnya. Misalnya apa ini buku. Itu semua bagian dari stimulasi. Jadi seperti Bu Reni yang sementara masih hamil, kita stimulasi sejak anak dalam kandungan sampai nanti dia minimal umur 6 tahun. Ya bisa mungkin mengerti sampai di sini Bu. Nah sekarang saya tanya sama Ibu. Kalau misalnya ada anak-anak yang stunting, ada beberapa pusat layanan yang bisa kita laporkan. Kalau misalnya ada anak stunting seperti tadi kita bilang kayak posyandu ya. Jadi saya ingatkan sama Ibu misalnya ada anak yang stunting toh bisa kita lapor ke pelayanan kesehatan yang terdekat seperti posyandu. Biasa kita bawa anak ke posyandu setiap bulan iya selalu ditimbangi, iya diimunisasi sudah Bu. Kita Ibu Reni selalu juga periksa ya. Jadi setiap bulan itu kita bawa anak ke posyandu, kita periksakan. Sama dengan anak yang stunting. Jadi kalau misalnya kita ke posyandu itu bisa kita laporkan, Bu, ada di sana anak-anak stunting dekat rumahku. Bisakah itu saya laporkan ke kita ke sini, atau bisa ditangani jadi di situ kita bisa melaporkan anak stunting ke misalnya posyandu, ataukah bisa juga ke puskesmas. Di puskesmas juga itu Bu bisa menerima pengaduan kalau misalnya ada anak yang stunting toh. Begitu. Kemudian bisa juga ke pusat kesejahteraan sosial, atau kita bisa langsung ke dinas sosial melapor. Nanti dinas sosial yang menyampaikan lagi laporan ke pemerintah setempat misalnya kemudian kalau misalnya ada lagi misalnya kita sudah melaporkan ke puskesmas atau ke dinas sosial, kemudian bisa juga lapor ke pendamping sosial. Kebetulan saya ini pendamping sosial saya pendamping sosial ini, jadi saya pendamping PKH, bisa kita laporkan ke saya.
Misalnya kita bilang, ibu ada di sana anaknya tetangga aku kesan stunting kecil sekali, ya nanti ke stuntingnya atau bagaimana, bisa kita datangi ke sana, bisa kita lihat dia baru atau kita bisa bawa ke puskesmas begitu deh. Selanjutnya bisa juga kita ke pekerja sosial. Nah, kayak saya juga sebenarnya pekerja sosial, tapi kan banyak itu pekerja sosial lainnya, kayak Tagana misalnya, itu pekerja sosial, semua pendamping sembako itu semua sama pekerja sosial. Ataukah bisa juga ke relawan sosial, misalnya ada relawan yang bergerak di bidang sosial, nah, kita bisa laporkan ke situ. Jadi intinya ini Bu, untuk permasalahan stunting ini kita harus bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi bukan cuma kita saja dalam anggota keluarga, tetapi juga dengan masyarakat dan orang-orang sekeliling. Jengki merasa tidak peduli, mentang-mentang bukan anak tadi. Jadi sama-sama kita bahu membahu, paling dekat lah kita bisa lapor ke RT toh. Kita bisa lapor ke RT, atau kita bisa sama-sama antar anak-anak periksa ke posyandu, dampingi orang tuanya. Sama yang tadi saya bilang, kalau misalnya mungkin ada rezeki kita lebih, kita bisa bantu. Di misalnya ada hasil panen sudah kita panen, misalnya ada sawah atau sudah kita panen, bisa kita kasih beras sedikit supaya ini anak tercukupi gizinya. Sampai di sini bisa kita pahami Bu. Ya, paham. Mengenai stimulasi juga bisa kita paham. Sekian kali pertemuan Ibu Di, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.